selamat pagi Bapak Ibu Guru yang hebat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat Ibu Dewi, ya, salah satu guru di SMPK Flateran Daun. Ibu Dewi, selamat pagi. Selamat pagi, Frater. Bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini luar biasa baik. Walaupun tadi malam hujan. Oke, sehat ya? Sehat, Frater. Siap untuk mengajar hari ini ya? Siap. Oke, baik Bu Dewi. Jadi hari ini kita akan, Ibu Dewi akan melakukan pembelajaran, pengajaran di kelas, dan tugas saya akan melakukan observasi. Nah, sebelum observasi ini dilaksanakan, kita perlu sepakati ada 3 poin yang perlu kita diskusi. Pertama, selain urutan atau komponen-komponen lain yang dalam pembelajaran seperti dengan ada kegiatan pramuka, lalu ada inti, seperti yang sudah biasa dibangun dulu. Hanya 3 aspek yang perlu saya ketahui dan perlu Ibu Dewi perlihatkan dalam pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ya. Ibu Dewi mengajar bahasa Indonesia ya? Iya, ini. bahasa Indonesia kelas 8. Oke, kelas 8 bahasa Indonesia. Boleh jelaskan kepada saya apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini? Baik, terima kasih Frater. Untuk kelas 8, kami sudah masuk ke materi kedua, yaitu teks iklan, poster, dan slogan. Begitu. Jadi untuk hari ini saya mengajar di kelas 83 pada jam ketiga dan keempat. Begitu, Frater. Lalu tujuan pembelajaran saya kali ini yaitu mengungkapkan dan mempresentasikan topik iklan, slogan, dan poster. Presentasi hari ini. Presentasi. Kegiatan utama adalah presentasi. Presentasi. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Lalu yang kedua, tentu dalam pembelajaran itu ada hal-hal yang ingin dicapai, ya. Ada pokok-pokok area-area pengembangan yang ingin dicapai. Saya boleh tahu, Bu Dewi boleh jelaskan area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran hari ini? Silakan. Baik, untuk pengembangan itu Frater, yang pertama saya fokus pada karakter mereka dulu. Karakter mereka sesuai dengan kita punya budaya positif begitu, Frater. Jadi yang saya mau tunjukkan kepada mereka adalah yang pertama karakter, kemudian yang kedua pemahaman mereka sendiri tentang bagaimana mereka bisa berkreativitas dalam pembuatan iklan, poster, dan juga slogan. Dua itu, apakah masih ada yang lain? Masih, Frater. Kemudian yang ketiga, saya ingin anak-anak ini mereka bukan hanya tahu iklan, poster, dan slogan itu semata-mata dari guru, tapi mereka juga harus bisa menggali sendiri pemahaman mereka melalui media-media nanti yang ada di pembelajaran kami nanti sebentar. Menarik sekali. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Ini guru yang luar biasa. Baik, kita lanjut yang berikut Ibu Dewi. Siap, Frater. Aspek yang ketiga adalah strategi. Tentu dalam pembelajaran strategi itu masih ada. Pasti, Frater. Masih dilakukan, harus ada strategi supaya pembelajaran itu menarik, berpusat pada anak dan lancar, terutama mencapai area pengembangan yang direncanakan. Apa yang strateginya? Kebetulan yang saya mengajar hari ini, Frater, kelas 83 itu karakter anak-anak itu bervariasi. Begitu, ada anak-anak yang karakternya kinestetik, gaya belajarnya kinestetik. Kemudian ada yang pokoknya macam-macam lah. Jadi hari ini untuk mereka, Frater, dalam proses pembelajaran saya nanti, saya selipkan sedikit juga dengan game-game. Begitu, game-game untuk anak-anak. Kemudian kami juga ada sedikit Frater, kalau dibilang dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia itu saya punya waktu yang disebut dengan jam refleksi. Ya. Itu buat apa itu? Dari jam refleksi itu Frater adanya itu biasanya anak-anak minta ketika mereka sedang suntuk. Saya kasih mereka jam refleksi itu minimal 10 sampai 15 menit. Apa yang dilakukan? Yang mereka lakukan adalah Frater, mereka melakukan kegiatan-kegiatan positif. Misalnya, kan pada hari ini kami
belajar tentang iklan, poster dan slogan. Oke. Begitu. Jadi jejak refreshing ini saya akan minta mereka menggali melalui media handphone mereka. Mereka mencari tahu lewat nanti link yang saya kirimkan dengan satu film pendidikan singkat. Kemudian di dalam film itu ada diselingi dengan iklan. Begitu. Jadi mereka sambil menonton selama 5-10 menit, mereka juga melihat iklan apa yang ada di dalam Sambil belajar. sambil belajar. Refresh tapi sambil Refreshing, belajar. mereka punya otak pikiran Sambil sendiri, belajar. sambil belajar. Oke. Menarik sekali ini. Begitu kan. Baik Bu Dewi, saya kira itu 3 poin yang perlu Ibu Dewi perhatikan selain yang lain-lain untuk pembelajaran ya, yang perlu diperlihatkan nanti di kelas selama observasi. Saya kira begitu Bapak Ibu guru hebat, percakapan observasi saya dengan rekan sejawat Ibu Dewi yang hari ini akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Kita akan mengikuti proses selanjutnya adalah observasi. Setelah itu nanti akan ada pembicaraan pasca observasi. Terima kasih. Jelas dan sudah bisa baca. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu mengungkapkan dan mempresentasikan iklan, poster dan slogan. Pertemuan kemarin Ibu Dewi sudah jelaskan secara umum tentang iklan, tentang poster dan tentang slogan. Tapi kita refresh dulu. Apa itu iklan? Apa itu iklan? Iklan pemberitahuan dan dipasang dalam media massa kelayakan atau pemberitahuan yang dipasang di media massa untuk kelayakan dan gagal angkat mengenai barang atau jasa yang dijual. Oke, barang dan jasa. Iklan, slogan, Jessica. Ayo. Oke, perkataan singkat untuk tujuan suatu ideologi di setiap orang. Iklan, slogan, Andre poster. Poster apa ya poster? Apa kira-kira poster? Poster. Poster. Poster adalah media gambar. Arena menampilkan yang menunjukkan keasikan terhadap orang yang melihatnya. Oke, media bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Oke, persuasif itu apa? Jadi yang kita pelajari dalam materi iklan, poster dan slogan itu bersifat Oke, siapa yang suka nonton film sinetron di sini? Angkat tangan. Siapa yang suka nonton film sinetron? Sinetron apa yang paling suka? Dengar, ada yang bilang nonton film Suara Hati Istri. Suara Hati Istri. Itu identik dengan lagu apa yang terakhir? Ku menangis. Sabar, ini Andre yang nyanyi. Andre nyanyi, berdiri dulu. Berdiri dulu. Andre berdiri. Oke. Di dalam sinetron Suara Hati Istri itu ada identik dengan lagu yang terakhir. Apa sih? Tepuk tangan untuk Andre. Ada yang nonton Indosiar, ada yang nonton NTV, ada yang nonton dan sebagainya. Ibu Dewi mau tanya, ketika kalian nonton film atau sinetron atau yang lainnya ketika nonton itu, apakah dari awal itu cerita sampai dengan akhir atau ada jeda? Jeda itu berupa apa? Jeda itu berupa jeda itulah yang disebut dengan iklan. Kita masuk ke iklan dulu. Oke. Iklan di sini ada yang bersifat audio, ada yang bersifat
lezatos. Mie burung dara? Nggak tahu toh? Mie burung dara. Lihat sini anak-anakku. Iklan itu bersifat persuasif atau mempengaruhi. Mempengaruhi dengan apa? Dengan dia punya kemasan iklan yang bisa buat orang itu ingat dan menghafal. Kalau tadi Ibu Dewi tanya Elton, Geri lezatos, Elton jawab Mama Mia lezatos. Semua juga tahu toh? Tapi ketika Ibu bilang mie burung dara, tidak tahu toh? Iklan mie burung dara, iklan Geri lezatos, semuanya itu ada di televisi. Tetapi kalian semua tidak berarti kalian lihat dalam iklan itu bersifat persuasif atau mempengaruhi. Kata, kalimat, dan kemasan iklan harus bisa menggugah para penikmat iklan tersebut. Jadi sekarang Ibu Dewi bandingkan iklan Geri dengan iklan mie burung dara, mana yang kemasannya lebih bagus dan kalian lebih ingat? Karena yang pertama lihat kalimatnya mudah diingat. Bisa paham tidak? Bisa paham tidak? Bisa paham tidak? Bisa. Baik, kita masukkan iklan ini. Pertemuan kemarin, Ibu Dewi juga jelaskan tentang iklan. Oke? Ada tugas tidak? Ada tugas tidak? Tugas siapa, Nak? Ada berapa kelompok yang Ibu Dewi bagikan kemarin? 5 kelompok toh? Atau kelompok yang angkat tangan, 2 kelompok? Dari kemudian Cecil, apa lagi? Oke, dan 1, 2, 3, 4. Oke, tenang. Dengar? Ali kelompok? Ali siapa? Oke, baik. Kelompok 1 Laila, bagaimana? Sudah siap untuk presentasi? Kelompok 2 Cecil? Kelompok 3 Karen? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Ada 7 aku di Bu. Belum? Ada 7 Ibu. 7 kelompok? Ada 7. Siapa lagi satu? Lestari Trinati. Oh, Adril. Adril yang ketuanya? Apa nih Bu? Udah Lestari. Adril yang kedua apa? Adril apa Lestari? Kita bagaimana hari ini? Lanjut. Jam refreshing kita mau di awal atau di akhir? Mau di awal atau di akhir? Jam refreshing kita ambil di akhir pembelajaran. 15 menit kita nonton film pendidikan. Sekarang kelompoknya siapa dulu? Iklan poster dan slogan. Baik. Sekali lagi Bu Dewi ingatkan lagi. Kesepakatan kelas kita adalah jika mau dihargai maka harus menghargai. Jika mau dihargai maka harus menghargai. Jika mau kalian nanti ketika presentasi dihargai oleh teman-temanmu yang lain, maka ketika temanmu presentasi maka kamu harus menghargai. Silakan kita masuk sesi perkenalan. Helen silakan. Ayo. Silakan.
Silakan. Terus. Perkenalan sudah? Suaranya harus besar. Oh, suara tidak ada. Kalau begitu Rido Edward suara besar. Ayo. Siapa yang akan presentasikan? Sebelum presentasi kita nonton dulu mereka punya video ya. Oke, setuju semua? Dengarkan dan amati. Jika ada pertanyaan, boleh kamu bertanya kepada teman. Iklan audio dan iklan audio visual. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak ada semuanya? Berarti pas kan? Pas. Atau tidak? Sabar dulu. Naila mau tanya. Naila silakan deh. Ini bagaimana ketika kita mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya ingin Silakan dijawab, Ferenc. Ferenc langsung menjawab walaupun suara kita tidak bisa dengar. Silakan, Ferenc. Oke. Pertanyaannya, kenapa tidak mencantumkan pengertian iklan, poster, dan slogan? Jawaban Ferenc adalah oke. Jawaban Ferenc adalah mereka hanya menjelaskan tentang contoh-contohnya. Sedangkan isinya itu kemarin sudah dicatat tuh? Sudah Ibu. Tepuk tangan dulu kalau untuk kelompok. Ada pertanyaan lain? Tidak. Tidak ada? Tidak. Kelompok Ferenc silakan dulu, kita beralih ke kelompok berikutnya.
tiga kelompok kami. Perkenalkan nama saya Namu. Perkenalkan nama saya Eko. Perkenalkan nama saya Eureka. 8 menurut kita. Oke, lihat di depan. Poster. Slogan. Oke. Weh, ganteng ya. Macam eso. Ambil di depan sini. Nah, sekarang ibu dia mau tanya. Kamu tahu tidak kalau di sekolah kita ini banyak poster, banyak slogan, tidak ada iklan. Poster dan slogan. Di mana poster di depan? Di depan sekolah, di depan pintu. Itu ada poster. Apa posternya di situ dari? Bola. Poster? Penerimaan peserta? Kalau slogan ambilnya di mana slogan? Perpustakaan ibu. Perpus dengan di? Jadi lihat sini. Bukan berarti iklan poster slogan itu kamu hanya bisa dapat ajaran fisik, tapi di sekitar kita juga ada. Nanti sebentar Ibu Dewi minta kalian buat iklan untuk promosi masuk SMP Kota Anda. Oke, silakan jelaskan sedikit, Cecil. Apa yang sudah kalian presentasikan tadi? Pastikan iklan poster dan slogan. Terus ada iklan audio, kami ambil dan terima. Terus audio visual kami ambil dan Oke, itu saja. Ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Silakan yang mau tanya. Ada pertanyaan? Pas semuanya? Betul, tidak pas. Yakin? yakin. Benar? Benar. Yakin? Yakin. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok sesi. Kita beralih ke kelompok berikutnya. Perkenalkan nama saya Diva. Perkenalkan nama saya Entor. Perkenalkan nama saya Andi. Oke, ini dia hasil kerja kelompok. Oke, sabar. Ini kan? baru bisa dapat masuk baju favorit kita dilengkapi topi balon dan kanti biru. Oke. Audio visual. Audio visual. Audio? Tepuk tangan dulu kalau Oke, baik. Dengan sini. Lihat sini. Tadi Andi datang ke ibu. Ibu.
Tugas kelompok. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok nyanyi. Mari, apa lakukannya? Ayo, Andini. Ada yang sama lagi? Leo. Sama tadi teman itu berarti kelompoknya oke. Ya, silakan. Kenalin dulu. Nama saya Tito. Kenalkan nama saya Dwi. Kenalkan nama saya Esti. Ini apa konten? Pusing, lapar, miskin. Cuan murah tapi gak murahan. Baru nabati wafer keju. Perpaduan antara wafer, keju, ditambah vitamin C. Nabati wafer keju. Nikmati harimu. Wah, hebat ya anaknya. Iya, sama ya. Itu Tito dan Joy. Kita sama kali kelas. Hebat. Sesuai diet ini, vitamin dan Oh, itu maksudnya. Aku sampai tapi masih Surabaya. kategorifikasi bagi miraku yang serius. Silakan presentasi sedikit. Tadi tentang apa saja. Ayo. Jadi menjelaskan tentang apa saja. Tadi menjelaskan tentang apa saja. Silakan. Christine. Oke, diambil dari di depan. Kenapa di situ? Poster penerimaan peserta Unilever. Oke, setelah poster ada apa tadi? Ada slogan. Slogan ada di mana? Slogan yang paling foto itu paling ada di mana? Di perpustakaan. Oke. Kalau iklan tadi berupa iklan apa? Iklan audio berarti hanya dapat di. Nah, kemudian ada iklan lain
buzzer lagi. Yeay, dapat buzzer lagi. Dua kali bisa diatas buzzer lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Naila. Silakan Naila, ke depan teman-teman. Ayo. Silakan. Apa yang tadi kalian jelaskan dalam presentasi video kalian tadi? Apa? Pengertian iklan, pengertian poster, Pengertian iklan, pengertian poster, pengertian slogan. Kemudian contoh-contoh poster, contoh slogan, contoh iklan. Terus ada iklan visual, iklan audio, dan iklan audio visual. Ada tanggapan dari kelompok lain atau pertanyaan atau mungkin ada yang tidak masuk di dalam pikiran kalian yang mau bertanya? tidak ibu pas, Pas, bagus sekali. Berarti ada apa? Apresiasi dari temanmu, menurut temanmu bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang masih ada kelompok lagi. Satu tuh. Satu. Oke, tidak apa-apa. Siap. Kelompoknya mereka Andre karena semuanya tidak datang jadi tidak ada. Kelompoknya Alif. Kamu punya kelompok? Hari ini dari kita masuk pertama sampai dengan sekarang bagaimana perasaan kalian? Betul tidak? Andre bangun dulu. Ibu mau lihat benar tidak Andre senang. Bangun dulu. Ini bukan macam tidak senang. Kalau ini obat apa dia? obat baygon, Andre bagaimana perasaan Andre? Perasaan Andre itu senang tidak? glukovaca, Senang. Kenapa senang? Andre senang karena hari ini dia senang dia nonton iklan-iklan di presentasi kedua temannya masing-masing. Oke, sekarang itu dia mau tanya Gusto. Gusto berdiri dulu Gusto. Bagaimana perasaan Gusto ketika pertama kali sampai dengan sekarang kita mau selesai pelajaran? Senang. Senangnya bagaimana? Kenapa senang? Misalnya Ibu Dewi, saya senang kita iklan itu, ada ini. Atau mungkin ada yang mau bilang begini, Ibu, ini hari ini saya malas, nah Ibu ngomong terlalu banyak, nah tidak menjadi masalah. Ibu Dewi mendengar saran masukan kritik dari anak-anak semua. Bagaimana menurut Gusto pembelajaran kita hari ini? Baik. Hanya baik? baik dan menyenangkan. Baik dan menyenangkan. Tepuk tangan untuk Gusto dulu. Siapa lagi? Naila. Silakan berdiri. Menurut Naila bagaimana kita punya proses pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini baik, bahagia, lancar, apalagi gembira, apalagi senang, gembira, senang, apalagi sudah, itu saja. Tepuk tangan dulu untuk Naila. Baik, Ibu Dewi mau tanya dulu, anak-anakku, Ibu kan sering ajak kalian untuk dari tadi Ibu tanya bagaimana menurut kalian kita punya proses pembelajaran hari ini. Ada Ibu saya senang, saya bahagia, saya happy dan lain sebagainya. Ibu mau tanya kejujuran, ada masukan tidak untuk Ibu Dewi perbaikan supaya kita pertemuan berikutnya lebih lancar lagi dari sekarang? Ada masukan tidak? Misalnya, Ibu jangan cerewet nih, Ibu terlalu banyak nih, Ibu jangan berjalan kiri kanan kami malas dan bukan Ibu kiri kanan. Contoh. Oh Andre mau ngomong. Tidak bisa bersenang. Apa Andre mau ngomong apa?
depan. Ikut, ini untuk impresi kamu punya otak. Dari awal proses pembelajaran sampai dengan akhir sudah mengikuti semua yang Ibu Dewi minta. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena kalian sudah ikuti semua yang Ibu Dewi minta, seperti perjanjian kita ada jam. Yang kita belajar itu akan ada jam refreshing. Kita hari ini akan menonton 15 menit. Nanti kalau kalian mau nonton, nanti nonton lagi rumah masing-masing. Bercerita tentang sahabat sejati yang ingin sukses walaupun mereka tahu mereka tidak bisa bayar uang sekolah, orang tua tidak punya uang, tapi mereka giat belajar. Khusus untuk kamu yang malas-malas, tapi yang ketiga tidak malas-malas. Siapa dulu wali kelasnya? Kita
tahun 10 Agustus tahun 1974. Di situ terlihat bagaimana utamanya sekolah. Di sepanjang perjalanan saat ke sekolah, mereka melewati perusahaan ayam ini tempat mereka bekerja. Lalu mereka diberhenti akan berjalan. Setelah lalu berjangkit karena sang guru berdua. Hampir sampai sekolah. Kemudian Ibu Dewi, selamat pagi. Selamat pagi, Frater. Bagaimana kabar hari ini? Kabarnya sangat luar biasa baik. Oke, terima kasih. Ibu Dewi, terima kasih sudah berkenan hadir untuk kita melakukan percakapan setelah observasi yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan masih ingat observasinya itu supaya proses kita hari ini bisa berjalan baik lancar. Baik, intinya pembicaraan kita hari ini berkaitan dengan observasi yang saya lakukan dan pelajaran yang Ibu Dewi lakukan waktu itu waktu saya observasi. Gitu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang membantu saya atau membantu kita untuk percakapan ini. Baik, yang pertama perasaan. Jadi boleh sharing lagi kira-kira seperti apa perasaan Ibu Dewi setelah diobservasi. Perasaan terima kasih Frater Ibu. Perasaan saya setelah diobservasi yang pastinya senang, Frater. Senangnya karena selama ini saya 2 tahun lebih mengabdi sebagai guru. Lalu saya dalam diri saya, Frater, saya merasa mungkin dalam proses pembelajaran itu yang saya mengajar kepada anak-anak itu semuanya baik menurut saya. Tetapi ketika diobservasi, saya mendapatkan banyak hal pada saat itu. Begitu, dan itu menambah pengetahuan saya, wawasan saya untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu. Jadi jelas ya. Siap. Tapi setelah itu menjadi lega ya. Sangat lega. Karena memang tidak enak kalau kita ngajar ada yang perhatikan, itu tidak nyaman. Baik Ibu. Lalu saya ingin tahu juga perasaan Ibu Dewi ketika proses observasi jalan. Jadi Ibu mengajar, ada orang yang perhatikan, kira-kira apa yang dirasakan? Oh ya, baik. Saya sendiri, Frater, mungkin agak berbeda dengan tipikal guru lainnya. Jadi kalau saya punya tantangan tersendiri ketika ada rekan guru atau rekan sejawat yang hadir bersama dengan saya dan melihat bagaimana saya mengajar. Karena tadi sudah saya bilang, Frater, bahwa selama 2 tahun lebih ini menjadi seorang guru, itu saya merasa bahwa baik-baik saja saya mengajar, begitu. Dan saya ingin saya dinilai, saya diamati, kemudian saya mendapat masukan-masukan dari rekan sejawat atau mungkin dari Frater sebagai Frater kepala sekolah. Dan ketika pada saat itu
frater observasi ada di dalam kelas, dan itu menjadi tantangan terbesar untuk saya. Saya harus memberikan yang terbaik supaya saya dinilai baik juga oleh frater sebagai atasan saya. Apakah ada perasaan tidak nyaman, perasaan maksudnya, tapi enggak ya, menjadi tipikal guru yang justru itu baik untuk saya, Sangat. karena kehadiran orang yang observasi itu tentu nanti punya hal baik, memberi banyak input untuk perbaikan saya, Betul, gitu ya. betul, Oke. Jadi aman-aman ya, tidak kerugian. Aman frater. Oke, terima kasih Bu Dewi. Baik, dari proses pembelajaran yang sudah jalan, bagaimana menurut Bu Dewi sendiri? Apakah sudah sesuai? Karena kita sebelum kita observasi proses pembelajaran jalan, kita mulai dengan pembicaraan awal itu, apa yang perlu ditunjukkan, apa yang perlu di area mana yang perlu dikembangkan waktu pembelajaran. Nah, bagaimana poin-poin itu yang kita diskusikan, apakah sudah ditunjukkan waktu pembelajaran dilakukan waktu itu bagaimana menurut Bu Dewi? Baik frater, ada dua hal yang pada saat proses pembelajaran itu yang menurut saya harus lebih saya giatkan lagi, begitu frater. Itu yang pertama itu yaitu umpan balik dari peserta didik dalam presentasi materi. Begitu, itu menurut saya agak sedikit kurang. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi. Begitu frater. Jadi menurut saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi ada hal-hal yang mungkin pada saat itu belum merata di semua aktivitas belajar. Oke. Kita lihat yang pertama berkaitan dengan respon atau umpan balik dari peserta didik. Jadi saya ingat waktu itu pembelajaran disampaikan Bu Dewi itu adalah presentasi ya, topiknya tentang poster. Iklan poster dan slogan. Okay. Ibu Dewi guru bahasa Indonesia, jadi waktu itu mengajar tentang iklan poster. Dan slogan. Anak-anak presentasi, harapannya respon yang bagus dari teman-teman yang lain yang menjadi peserta itu ya. Nah, tadi Bu Dewi angkat berkaitan itu, respon dari anak yang masih kurang untuk memberi umpan balik, mereview atau apa dari untuk teman-teman yang sedang mempresentasi. Itu ya. Hal yang kedua berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dari saya perhatikan produknya sudah bagus. Kan ada 3 nih yang berdiferensiasi itu ada konten, produk, proses produk. Produknya sudah kelihatan. Jadi anak-anak bikin konten yang sesuai minat mereka, kelihatan. Kemarin itu yang tadi beliau sudah angkat itu berkaitan dengan proses ya, bagaimana diferensiasi yang belum kelihatan dalam pembelajarannya, tapi penghasilnya kelihatan. Okay. Jadi menurut Bu Dewi itu 2 hal yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan lagi. Oke. Bu Dewi boleh memberi saya memberi saya informasi atau pikiran atau gagasan seperti apa proses perbaikan ini. Kita fokus ke 2 hal yang menurut Bu Dewi perlu ditingkatkan lagi. Yang pertama soal umpan balik tadi. Kebetulan Ibu di SMPK Frater Andau ini banyak guru pengajar praktik, kemudian guru penggerak, begitu. Lalu di SMPK Frater Andau ini ada yang disebut dengan komunitas belajar. Saya dengan 2 hal ini yang menurut saya harus istilahnya kedepannya harus saya giatkan lagi. Saya harus bekerja sama dengan rekan sejawat saya, khususnya teman-teman yang punya pengetahuan lebih di atas saya. Lebih berpengalaman. Apalagi pengajar praktik di SMPK Frater Andau ini ada 3 orang. Kemudian guru penggerak terlebih lagi, ibu banyak sekali guru penggerak. 11 kalau jadi yang masuk ke termasuk 11 orang. Jadi saya harus punya kerjasama dengan Bapak dan Ibu guru yang memang punya pengalaman lebih
dalam bidang pendidikan, kemudian lebih fasih mengetahui tentang hal-hal yang kurang dalam proses pembelajaran kemarin. Jadi bagaimana anak-anak didampingi untuk lebih respon, lebih cermat memberi umpan balik, mereview anak teman-temannya yang mungkin juga ya Bu Dewi punya kemampuan public speaking-nya bagus, karena kita perhatikan anak-anak kita ketika memberi review, kesulitan mereka untuk berbicara. Mereka sebenarnya banyak pikiran otak di mereka, tapi bagaimana mengungkapnya mereka pikirkan itu berat, susah. Susah. Nah, Bu Dewi punya potensi bagaimana melatih anak-anak untuk berbicara dengan baik, menyampaikan pemikiran gagasan dengan baik, terutama memberi umpan balik terhadap presentasi yang dilakukan oleh teman-teman. Itu. Tapi tetap saja dengan kerjasama, kolaborasi dengan rekan guru yang lain yang punya pengalaman mendampingi anak itu. Lalu bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau dari pihak sekolah tentu kita membutuhkan semacam ada pendampingan, ada pelatihan, ada workshop. Menurut Bu Dewi bagaimana? Itu juga sangat penting juga untuk saya. Kemudian sekarang juga ini banyak workshop, seminar-seminar online juga ya Frater. Itu juga beberapa kali semenjak diobservasi kemarin itu saya juga sempat mengikuti juga. Belajar mandiri. Iya, belajar mandiri online di PNN juga Frater. Harus ditingkatkan terus itu. Oke. Jadi, oke. Masih ada hal yang lain Pak Bu Dewi berkaitan dengan di kelas atau sudah cukup dua itu ya? Yang menurut Bu Dewi yang paling mendesak atau perlu diperbaiki ditingkatkan lagi dua itu ya? Yang lain-lain saya kira sudah soal penyampaian materi saya kira. Kalau saya cross check dengan apa yang menjadi catatan saya, benar dua hal itu yang menurut saya juga perlu banyak latihan atau perlu banyak, intinya dua hal itu yang perlu dibenahi, diperbaiki untuk pembelajaran di waktu-waktu yang akan. Saya lihat catatan juga seperti itu. Hal-hal yang lain saya kira sudah bagus sekali. Bu Dewi sudah punya materi. Saya tahu kualitas Bu Dewi punya kemampuan bagus, punya bagus. Jadi kalau menyampaikan materi-materi begitu kecil. Masih jauh Pak. Tetap Kolaborasi. Jadi menurut saya penyampaian materinya, termasuk materi manajemen kelasnya sudah bagus, sudah tidak masalah. Lalu hal-hal lain berkaitan dengan budaya positif, kebiasaan yang bagus di kelas. Saya lihat kelas kita kemarin sudah jalan. Yang saya ngomong ini adalah poin-poin yang kita sepakati waktu Diskusi awal. Dan kemudian dari 5 itu saya sudah lihat sudah disampaikan juga. Masih kurang 2 tadi yang perlu dilaksanakan. Lalu soal tindak lanjut tadi, jadi kita setelah ini kita akan belajar ujian, lalu mungkin yang paling mungkin kan untuk semester berikutnya ya, sambil dalam perjalanan waktu ini dengan teman-teman sini kesulitan tadi supaya kita dapat arahan, dapat masukan terutama guru kita ya punya pengalaman ya. Lalu kalau diferensiasi dari guru kita yang praktik, lalu ini guru penggerak mereka punya ilmu yang mumpuni. Itu yang saya menemukan dari apa masih ada hal yang lain yang perlu disampaikan sebelum terakhir. tidak ada. Yang Cukup ini. 2 itu. Baik. Jadi semester depan sudah bisa eksekusi ya. Minggu-minggu itu sudah bisa dieksekusi Pak. Oke, sorry. Diferensiasi ya. Kalau misalnya kita ada workshop misalnya mungkin semester berikut Semester berikutnya. Tapi yang poin yang pertama tadi bisa ada manfaat ya. Terima kasih Bu Dewi. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin dapat umpan balik dari Bu Dewi sebagai orang yang di coaching, ya. Bu Dewi sebagai coaching.
bagaimana pertanyaannya ini? Apa yang Ibu Dewi rasakan dari proses coaching ini, proses pendampingan ini? Yang saat ini Pak. Saat ini. Saat ini. Yang saya rasakan, Frater, yang pertama nyaman, Ibu. Ketika berada dengan Frater, jujur Frater ini adalah kepala sekolah saya, begitu. Tapi ketika saya berhadapan begini, otomatis pasti akan ada rasa sungkan dengan atasan saya. Tapi Frater memberikan saya sebuah kenyamanan. Karena saya merasa apa yang saya bicarakan itu didengar, begitu. Didengar, lalu saya merasa nyaman, saya merasa saya peduli terhadap saya, begitu. Itu yang saya rasakan. Baik. Lalu berikut lagi bagaimana dengan komitmen dengan yang direncanakan tadi? Ibu Dewi bisa meyakinkan saya dengan ada praktik komitmen yang berlalu ini apakah bisa dilaksanakan atau bagaimana? Siap. Untuk komitmen Frater, saya akan semaksimal mungkin berupaya untuk membuat yang terbaik. Begitu. Jadi mungkin kurun waktunya, begitu Frater. Kurun waktunya mungkin karena ini awal-awal kami persiapan untuk ujian, Ibu. Kami ujian tanggal 2 Desember. Jadi otomatis saya mungkin bisa mulai dengan bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun 2025. Baik, jadi harapan saya hal-hal yang kita temukan sebagai yang perlu diperbaiki tadi untuk observasi yang akan mendatang tidak ditemukan lagi. Minimal itu sudah ada perubahan yang arah baik ya. Terima kasih itu bagian dari komitmen ya. Baik, saya kira cukup untuk pembicaraan proses coaching hari ini. Sendiri masih ada hal yang lain. Terakhir Frater, Silakan. Ibu, Frater Kepala Sekolah, terima kasih. Ada satu permintaan mungkin dari saya, karena saya ini adalah guru baru mengajar 2 tahun lebih. Jadi saya minta mungkin Ibu atau Frater mungkin bisa berbagi ilmu untuk saya. Saya butuh pendampingan juga, saya butuh masukan. Saya juga ingin seperti guru-guru yang lain yang disukai anak-anak dengan proses pembelajaran yang anak-anak suka, begitu. Oke. Selain itu bisa dipenuhi, yang paling memungkinkan adalah daftar guru penggerak. Masih 3 tahun, lagi 3 tahun nih. Setelah syaratnya terpenuhi, daftar guru Ya, baik, guru penggerak, amin. Mudah-mudahan ada masyarakat program ya. Siap. Jadi saya kira cukup untuk coaching hari ini. Sebenarnya terima kasih banyak untuk respon baiknya, untuk keterlibatan, untuk satu diskusi yang bisa berjalan dengan baik, lancar, dan menarik menurut saya. Terima kasih banyak. Semoga semua hal yang sudah kita diskusikan kita sama-sama berjuang untuk menindaklanjuti. Itu dulu ya. Siap, Frater. Baik, terima kasih. Terima kasih.